Apregindo. Ya, selamat pagi Pak Handaka. Salam sehat, Pak. Selamat pagi, apa kabar? Sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini ada kabar terkait dengan pengenaan pajak tambahan untuk industri pakaian impor begitu. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu nih sejauh mana dampak pandemi Covid yang sempat meluluhlantakkan semua sektor usaha di tanah air terhadap juga aktivitas ekspor khususnya impor maksud saya untuk pakaian di Indonesia ini, Pak Handaka. Memang kalau dilihat saat ini, retail adalah yang paling banyak terkena efek dari pandemi COVID-19. Padahal di lain pihak kita juga tahu konsumsi domestik adalah unsur utama yang bisa mendrive pertumbuhan ekonomi negara kita. Ya kita tahu itu, dan di dalam konsumsi domestik tentunya retail ini yang dominan berada di konsumsi domestik untuk bisa terus ditingkatkan pertumbuhannya. Namun dengan pandemi COVID-19 yang telah memukul kita di 2020 dan terjadi kembali, kita terpaksa menutup total di bulan Juli Agustus ini, sehingga benar-benar tidak ada penjualan dan cash in nol, padahal kita tetap ingin bisa mempertahankan karyawan yang ada, sehingga memang terjadi adanya problem cash flow karena tidak adanya cash in. Dan ini bersyukur bahwa sekarang ini sudah mulai normal, ada recovery, namun terjadi deg-degan lagi. Kenapa? Karena baru diumumin lagi, masa Natal tahun baru akan dikenakan level 3. Jadi level 1, 2, 3 bukan data tentang keadaan daerah tersebut, tapi bisa diterapkan aja level 3, level 4. Jadi itu yang membuat bingung para pengusaha, karena mereka memerlukan persiapan bagaimana bisa mempersiapkan karyawannya, barangnya, dan lain-lain. Bukan hanya sekedar main catur aja ya, di maju mundur kan gitu. Oke, tapi dengan kondisi seperti saat ini karena memang ada kekhawatiran setiap libur panjang ada kenaikan. Ini data yang sudah disampaikan oleh BNPB juga ini Pak Handaka. Jadi memang harus ada kebijakan seperti itu. Tapi strategi dan persiapan dari teman-teman asosiasi sendiri bagaimana menyikapi kondisi ini nantinya? Nah ini suatu kontradiksi yang benar-benar sangat membingungkan. Kayak yang tadi saya sebut, kita bingung semua. Kalau memang vaksinasi sudah mencapai sekian puluh persen, dan itu apresiasi untuk pemerintahan Presiden kita ya, Pak Jokowi, yang sangat-sangat berusaha agar vaksinasi sudah tinggi. Dan saat sekarang sudah tumbuh dengan tinggi sekali, tentunya tinggal kedisiplinan di dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Tapi di sini malahan vaksinasi sudah tinggi, mengatur level 3 dengan menetapkan begitu saja, itu saya rasa perlu dipikirkan lebih lanjut lah, agar tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. Baik, tapi di sisi lain ini ada tambahan lagi, Kementerian Keuangan akan menerapkan pajak tambahan ini untuk importasi produk pakaian dari luar negeri. Nah ini teman-teman Apregindo bagaimana menyikapi hal ini, Pak Handaka? Ya kami sebenarnya cukup kaget, syok. Namun kami tidak heran, karena biasa pemerintah kan memang fungsinya ngatur-ngatur dan ngatur, tapi saya juga nggak tahu apakah sudah dipikirkan detailnya. Coba kita lihat sekarang, saat sebelum adanya PMK nomor 142 tahun 2021 yang berlaku di tanggal 12 November, berapa besarnya yang harus dikeluarkan untuk hal ini? Bayangkan, untuk garment import itu sudah harus membayar biaya masuk 25%. Kemudian on top of that, kita mesti bayar PPN import 10%. Dan di atasnya lagi masih ada PPH import 7,5 sampai 10%. Kemudian ada biaya surveyor yang harus kita keluarkan antara 1 sampai 2%. Jadi ini total sudah 45%. Apakah ini belum cukup untuk bisa mensubsidi atau upaya untuk meningkatkan produk dalam negeri? Apakah kurang? Nah, kenyataannya dengan PMK ini dikenakan per piece dalam rupiah. Betul. Tapi per piece dalam rupiah, harga produk impor kan juga bervariasi. Kalau sampai ke Chanel gitu bisa 10 juta, bisa yang lain. Dan produk-produk yang menengah mungkin ada yang mulai dari 500.000 sampai kemudian beberapa juta. Nah, kalau kita lihat, di sini sebetulnya ada sedikit yang terlewat. Kenapa? Karena import ini sudah dikenakan biaya yang tinggi, jadi kita baru terima barang, belum jualan ini. Sudah seperti itu.
Belum nanti pada waktu itu masuk ke mall, kan kita menyewa di pusat belanja. Nah, pada waktu masuk ke mall, itu ada unsur PPN lagi untuk service charge dan juga untuk rental 10%. PPh final langsung dibayarkan ke pemerintah. Ya, termasuk juga ada PPN 10% di dalam sewa dan service charge. Jadi aja udah dapat 20% gitu, apa yang kurang. Nah, kalau terjadi sampai adanya penurunan sales, tentunya akan berkurang lah yang dibuka di mall, akan tutup dan lain-lain. Dan ini tentunya yang kami khawatirkan. Tapi sebetulnya itu yang mengkhawatirkan kami. Baik, berikut ini akan kami sampaikan infografik terkait dengan daftar pakaian dan aksesoris yang terkena bea masuk tambahan. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia. Ada beberapa kategori. Atasan casual, kemudian atasan formal, bawahan, setelan assemble dan gaun, kemudian outwear, pakaian bayi, headwear, dan juga neckwear. Ini ada beberapa kategorinya. Dan tarif tambahan bea masuknya ini per piece kita lihat. Dari penerapannya ada beberapa tahapan, di mana tahun pertama kita lihat memang ada penurunan ya antara penerapan bea tambahan di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Untuk atasan casual kita lihat di 27.900 pada tahun pertama, kemudian tahun berikutnya menjadi 26.505. Kemudian memasuki tahun ketiga menjadi 25.180 rupiah. Ya, kita lihat memang sejauh mana ini ada beberapa bea tambahan yang diterapkan, sementara tadi Pak Handaka sudah menyampaikan sudah ada 45% ini pajak yang sudah diterapkan untuk pakaian impor yang masuk ke Indonesia. Kita kan coba membahas langsung bersama Pak Handaka ini. Pak Handaka, ya berdasarkan data yang sudah disampaikan memang kategorinya cukup banyak, kemudian dari sisi penerapan tarif bea tambahannya pun dilakukan bertahap. Kita minta tanggapan dulu nih, bagaimana Anda melihat kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk bea tambahan ini? Kalau dilihat, memang garmen ini dibagi menjadi dua. Satu adalah garmen yang memang massal masuk ke Indonesia dengan harga murah, dan itu juga kadang-kadang diselundupkan, tidak bayar bea masuk, dan garmen yang memang bermerek, di mana kalau saya bilang bermerek adalah harus izin pada prinsipal di luar negeri kalau kami menjadi agen atau pegang lisensi dari merek tersebut. Dan ini semuanya adalah clean, bersih, bisnis bersih, tidak ada gray area, tidak ada Spanyol, ya. Biasa istilahnya kan Spanyol, separuh nyolong. Jadi jualannya legal tetapi masuknya ilegal gitu. Baik. Kalau di barang-barang bermerek ini yang benar-benar sangat mendukung yang tadi saya sebut. Bea masuknya sudah 25% dan lain-lain sehingga total 45%. Sedangkan kalau kita memang melihat mana yang jadi pesaing produk lokal, tentunya kalau barang bermerek bukan menjadi pesaing, karena untuk memproduksi barang bermerek harus izin pada pemilik merek, itu yang kadang kurang dimengerti. Tetapi barang-barang garmen yang massal ini yang harus dihadapin, harusnya ini yang harusnya dipermasalahkan dan dicoba untuk dihalangin. Kayak contoh kita mengimpor secara umum, ini terdiri dari beberapa macam juga. Kalau impor barang modal yang dipakai untuk memproduksi, menghasilkan sesuatu produksi, tentunya jangan dihambat ya. Tapi kalau barang lain yang konsumtif ya oke, silakan dihambat. Nah, ini terjadi di sini juga untuk garmen. Sepertinya pemerintah kurang memahami adanya garmen yang bermerek dan garmen yang massal. Nah, yang bermerek ini malahan merupakan komplement produk dalam negeri, sehingga secara bersama-sama bisa membuat nyaman baik itu turis asing, mancanegara ataupun turis lokal untuk bisa berbelanja dengan lengkap. Karena kita tahu dengan adanya income per kapita yang naik, masing-masing juga melihat sosmed dengan sangat gampang, sehingga ingin memiliki satu barang itu harusnya kita permudah. Ya, jangan sampai malah nanti dia ingin membeli barang ini itu seperti 15 tahun yang lalu, belinya ke Singapura, sekalian titip teman-teman mau pesan apa ya. Kemudian di situ juga devisa keluar, bayar hotel, bayar makanan, restoran. Pak Handaka, saya ingin sedikit penegasan. Berarti sebenarnya pangsa pasarnya berbeda ya Pak, dengan tadi garmen massal dan juga garmen produksi dalam negeri begitu untuk produk-produk bermerek yang seperti Anda katakan tadi?
Betul, dan pemerintah seharusnya tahu barang-barang garment massal diimpor ini dijualnya di mana. Kemudian kedua, juga nggak lepas dari rumors ya, bagaimana mereka menggunakan pintu-pintu masuk ini untuk bisa masuk sekian kontainer dengan cara-caranya sendiri, sehingga benar-benar memukul industri garment lokal. Ya ini yang harusnya diatasin gitu. Jangan kepingin mungkin dari Pak Presiden ingin dapat tepukan tangan ya, jadi malahan melakukan sesuatu yang euforia anti import. Import kalau barang modal untuk memproduksi sesuatu juga jangan dilarang. Seperti case-nya dengan import barang bermerek tadi, karena barang bermerek karena menyangkut merek tidak akan segampang itu bisa diimpor kecuali ada izinnya. Ya, hal-hal yang saya sarankan lah, tolong direview karena mau mengerti hal yang menjadi masalah bukan satu hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Baik, tapi kalau kita lihat tadi dari sisi demand-nya sendiri berarti masih tetap ada Pak untuk pakaian merek impor tadi, dan pangsa pasarnya juga seberapa kuat sih di Indonesia sehingga memang ini tidak mengganggu garmen di dalam negeri, kemudian juga ini pangsa pasarnya berbeda begitu. Jadi tidak ada kompetisi yang mungkin akhirnya tidak menguntungkan begitu untuk industri garmen tekstil misalnya di Indonesia. Saya berani meyakinkan bahwa tidak terjadi persaingan antara produk garment bermerek dengan produk lokal. Yang terjadi malahan persaingan antar negara gitu. Bagaimana kita bisa merebut turis yang datang itu ke Indonesia, bukan hanya ke Raja Ampat, Alam, Spa, Massage, tapi juga membeli barang. Jadi itu yang kita sebut wisata belanja, dan lebih lama tinggal di Indonesia sehingga mengeluarkan dolarnya lebih banyak sehingga income devisa kita lebih tinggi. Dan kita juga mesti paham bahwa saya sebut merek lah, Marks and Spencer. Saat ini kalau berbelanja produk itu di Indonesia tidak akan lebih mahal dari Singapura, karena selama ini orang konotasinya belanja di Singapura lebih murah. Dan banyak merek-merek lain yang sudah mendukung pemerintah untuk bagaimana berkompetisi dengan luar negeri, dan malahan bagaimana kita bisa terus bernegosiasi dengan para prinsipal pemegang merek untuk struktur harga di Indonesia itu harus bisa bersaing dengan berbagai alasan yang kita fight. Tapi kalau keadaan seperti ini dengan biaya masuk tinggi gini, wah saya khawatir. Kenapa? Karena ternyata kenyataan di lapangan pemilik merek ini juga memproduksi produknya di Indonesia dan volumenya lebih besar dari yang diimport oleh para pengusaha garment import tadi. Oke, dengan kondisi seperti ini apa yang mungkin perlu disikapi juga dengan teman-teman dari Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia, Pak Handaka? Apakah memang sudah menyuarakan juga kepada pemerintah begitu? Sebetulnya sejak awal isu ini bergulir di KPPI, kami sudah menyuarakan dan memang ada kesempatan hearing. Tapi apalah artinya kalau sudah diatur kondisinya, sudah diarahkan. Karena apapun yang kami sampaikan tentu hanya merupakan satu catatan, bukan satu keputusan. Dan itu seperti skenario-nya sudah jadi ya, seperti ya. Jadi ya kita ikutin aja, tapi sebetulnya saya khawatir akan terjadi penurunan income dari pemerintah, baik dari biaya masuk, baik dari PPN import, baik dari PPN retail, karena kalau kita di toko akan menjual tentu ada di struknya tertulis ya, ada PPN, termasuk juga biaya-biaya yang lain. Dan karena retail ini merupakan padat karya, bukan padat modal, di mana 25 meter persegi adalah satu karyawan. Tentunya kalau salesnya turun ya terpaksalah kita mengurangin toko-toko yang ada di mall, di pusat belanja. Kalau dulu di Jakarta misalnya kita buka 8 toko, mungkin sekarang dijadiin 3 aja lah, karena salesnya yang memang kurang memadai, karena harganya yang tidak bersaing dengan negara lain. Ya, Pak Handaka tadi sempat tertunda, hearing sudah dilakukan, kemudian tanggapan juga sudah disampaikan oleh pemerintah. Lantas sebenarnya ini kan tadi ada beberapa dampak yang mungkin dikhawatirkan. Ini dari sisi penerimaan pemerintah akan turun, kemudian juga dari gerai-gerai yang akan ditutup, dan ini pun berdampak terhadap mungkin nanti adanya karyawan yang dirumahkan, bahkan pemutusan hubungan kerja. Nah, adakah win-win solution begitu yang sudah dicapai hingga saat ini, atau mungkin ya kita pasrah saja dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, Pak Handaka?
Tentunya dengan adanya PMK ini kita memang hanya pasrah saja. Hanya saja kalau pemerintah sensitif dan bisa mengerti, mau menelaah, mau terima input, nggak hanya asal karena punya tanda tangan aja, ya tolonglah ditunda dulu, di review lebih jauh. Karena ini saya benar-benar mengkhawatirkan. Kami ini para pelaku usaha, Pak, bukan pengamat ekonomi, bukan orang pemerintahan. Jadi pengalaman 30 tahun retail modern ini benar-benar merupakan satu prestasi yang harus terus kita pertahankan. Contohnya aja seperti misalnya keadaan ini tentu akan berakibat negatif dari segi prinsipal. Contohnya, ini bisa dibuktikan ada datanya. Tentu kita semua tahu ada merek sport namanya Decathlon ya. Decathlon ini terdiri dari beberapa merek. Berapa sih yang dia import? 60 miliar. Ini besar sekali. Oh, ternyata ekspornya 300 miliar. Ini nggak ada yang tahu gitu. Dan kenapa nggak yang dibikin di Indonesia dijual di Indonesia? Jadi nggak perlu import. Bisa. Tapi kan produknya ini setiap negara memproduksinya yang lain-lain. Kebenaran yang di Indonesia diproduksi oleh Decathlon ini adalah pesanan negara X gitulah. Tentunya mereka dijahit di bonded area, kemudian langsung diekspor. Sedangkan Indonesia harus import dari negara yang lain. Bayangin 300 miliar dengan 60 miliar. Ini data semua ada, termasuk misalnya Nike. Nike itu ekspor dari Indonesia menguasai 40% dari ekspor sepatu Indonesia. Bayangkan kalau sampai terjadi untuk apparelnya, apakah mereka akan mengurangi ordernya ke Indonesia? Kita lihat dan kita nantikan. Fakta nanti akan berbicara sih. Saya nggak bisa ngomong banyak karena ya tentunya pemerintah juga punya argumen. Sudah survei, sudah ini, kami juga punya bahan survei gitu. Nah itu dia, berarti kan sebenarnya data baik asosiasi maupun pemerintah pun sebenarnya sudah memiliki begitu. Apakah ini tidak bisa disinkronisasikan begitu? Paling tidak memang ini ada kondisi di lapangan realnya seperti ini. Kemudian pemerintah pun juga berdasarkan masukan-masukan tentunya tidak memutuskan sendiri nih Pak Handaka. Sebetulnya kami sudah pernah memasukkan hal ini, tapi belum pernah dipanggil untuk mengadu data oleh Bu Menteri Keuangan sebelum dikeluarkan PMK ini. Karena tentunya prosesnya kita tahu dari KPPI masuk ke PEN ya, Pertimbangan Ekonomi Nasional, kemudian proses-proses selanjutnya. Sebenarnya banyak yang tahu. Saya rasa Bappenas juga merasa gerah ya dengan adanya ini, karena ini untuk future-nya akan merugikan negara kita. Baik, efektivitas bagi industri garmen nasional apabila penerapan kebijakan ini diterapkan, Anda melihatnya akankah benar-benar bisa memberikan suatu dorongan positif atau memang seperti yang sudah Anda katakan juga di sebelumnya bahwa ini pangsa pasar dan marketnya pun berbeda begitu Pak Handaka? Ya, bisa dilihat sih merek-merek yang dibawa ini memang pangsa pasarnya berbeda. Kalaupun ada overlap, tentunya hanya sedikit ya, nggak sampai 100%. Ada sedikit kemungkinan karena di dalam produksi ada barang yang sedikit mendekatin harga yang murah tadi. Tapi sangat kecil, hanya sebagai kelengkapan di dalam koleksi produk yang ada. Dan kami berharap sih pemerintah meninjau dan melihat lagi evaluasi kepada diri sendiri. Setelah sekian puluh tahun, dibilang bahwa perlu pembinaan garmen lokal, industri tekstil lokal, apa sih hasilnya? Saya rasa kita semua tahu ini bukan program 1, 2, 5 tahun loh. Penguatan puluhan tahun loh. Coba dicatat hasilnya apa saja. Dan coba dipanggil mereka apakah yang mereka butuhkan. Apakah mungkin dukungan harga gas yang mungkin lebih tinggi dan lain-lain. Jadi banyak sekali dari para pengimpor produk bermerek ini adalah merek tersebut diekspor juga ke negara lain. Baik, tapi mungkin tidak kolaborasi begitu seperti yang Anda katakan, misalnya produk-produk yang diimpor tadi ya bisa diproduksi juga di dalam negeri begitu Pak Handaka? Ya, yang tadi saya sebutkan, beberapa memang sudah diproduksi di dalam negeri. Yang beberapa belum, tentunya menunggu economic volume atau volume transaksi mencapai titik tertentu. Kalau enggak juga rugi.
bagaimana memproduksi dengan jumlahnya sedikit sekian potong misalnya. Baik, tapi dari sisi kualitas akan sama tidak? Dalam artian memang garment Indonesia pun sebenarnya bisa memproduksi dengan kualitas yang sama. Ya, seperti tadi yang saya contoh, baik Nike, Iya. Decathlon, ataupun MAP juga sudah mengekspor gitu. Tapi yang diekspor itu ke satu tentunya menunggu economic volume atau volume bisnis yang lebih besar, dan yang sudah ada sudah jalan gitu. Oke. Kebanyakan diekspor ke negara lain, bukan ke Indonesia, karena yang pesanan dari pemilik merek ini tadi adalah spesifik gitu. Baik. Nah, terakhir ini Pak Handaka, bagaimana Anda melihat ke depan begitu untuk prospek industri garment khususnya yang tadi industri pakaian impor kita ke depan dengan adanya kebijakan ini? Kurang jelas. Ya, bagaimana Anda melihat optimisme berarti ke depan sampai apakah ini juga akan bisa berlangsung lama karena penerapannya selama 3 tahun ke depan untuk kebijakan penambahan bea masuk pakaian impor ini, Pak Handaka? Ya, tentunya dengan ditetapkan ini yang berlaku 12 November, mau tidak mau kami akan mengikuti. Dan memang kalau dilihat jumlah harganya cuma 20.000 hingga 60.000 per piece. Tapi kan kita harga juga macam-macam yang tadi saya sebut. Yeah. Ada yang 5 juta, ada yang 500.000. Bayangin kalau biaya masuk dan PPN dan PPh sudah 45%, apa masih kurang? Ya, saya walaupun sedih bisa ketawa karena mikir 45% masih kurang. Mau jadi 70%. Mau jadi apa kita ini? Oke. Baik, kita tunggu saja mungkin apakah ini bisa menjadi salah satu pelecut mungkin nanti bahwa akan ada inovasi-inovasi lagi akan dilakukan oleh teman-teman Apergindo dalam menyikapi kebijakan yang sudah diberlakukan ini ya Pak Handaka. Terima kasih banyak Pak atas insight yang menarik ini mengenai industri impor pakaian dari luar negeri yang bermerek tentunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Handaka. Sukses buat Mas Pras dan IDX. Terima kasih.